kompak. Apakah masih ada yang ngatel? Itu yang tanda tanya yang pertama. Yang kedua, kerja ini apakah sudah dibarengi dengan rengeng-rengeng, baik itu sholawat maupun rengeng-rengeng tentang istighfar. Karena kuncinya kesuksesan itu lebih dari 60% karena doa. Sholawat sudah sering saya bahas, istighfar juga sudah sering kita bahas. Kalau itu belum, dua tadi, yang pertama kekompakan, yang kedua rengeng-rengeng, itu hendaknya disempurnakan. Yang dua tanda tanya, yang satu apresiasi. Dan yang berikutnya yang perlu saya pahamkan lagi, bahwa kerja yang bapak-bapak tangani itu sifatnya hanya stimulan. Nomor dua, sifatnya hanya belajar, belum orientasi ke nilai ekonomi. Karena kalau nilai ekonomi dengan jumlah itu belum ketemu. Kenapa saya sampaikan stimulan dan juga belajar? Kelemahan kita, terutama santri, kita Jawa masih sangat minim sekali yang punya jiwa entrepreneur. Ini yang menjadi pikiran saya terus-menerus. Tapi saya masih bangga kalau masih menjadi santri. Terus kebablasan jadi entrepreneur gak santri itu yang susah saya. Jadi ada yang gila kerja tapi lali tugasnya, ora tau maca Quran, ora tahu melakukan ibadah-ibadah yang sunat, itu yang susah. Tapi kalau semuanya itu hanya menjadi santri terus-menerus, kita ini kan akan menjadi hamba Allah yang lemah. Makanya sering saya sampaikan, harus kaya. Karena Allah, Rasulullah SAW sendiri adalah al-muslimu qawi ahabbu alayya minal muslim. Muslim yang kuat lebih saya cintai daripada muslim yang sudah barang tentu. Yang inilah yang harus beling. Ya santri, ya sugih. Kalau pilih-pilihan santri gak sugih, sugih gak santri, saya pilih santri gak sugih. Kalau pilih-pilihan. Tapi kan milihnya kan tidak ada begitu. Milihnya kan ya santri, ya sugih. Maka diadakanlah ini sebagai pelajaran. Dan embrio ini nanti akan kita realisasikan di impian kita, bahwa masjid kita itu adalah masjid yang multifungsi. Ada fungsi budaya, ada fungsi seni, ada fungsi ekonomi, ada yang jelas fungsi taklim jelas. Yang tidak ada fungsi politik, yang tidak ada. Iya, sekali lagi. Pokoknya politik gak ngomong bener. Meskipun politik itu perlu tahu minimal tahu. Iya, ini kan ya biar ditangani orang-orang yang ahlinya lah. Perlu gak politik. Saake masyarakat, saya kecamat sing copoti barang tadi itu kan ya saake. Kalau kita tidak punya saake ya tidak terlalu samina kata Rasulullah. Malah umur ini. Malah tambi umur ini. Tapi ini kan fokusnya di situ dulu aja. Budaya, seni, ekonomi,
taklim, itu kan sudah cukup. Kemudian dari embrio ini yang pertama diperoleh adalah pelajaran. Sekarang sudah banyak pelajaran barani yang ya buat jiwa entrepreneur, gak ngandalo gaji. Ketiga, bahwa sesungguhnya bisnis itu bukan mempertahankan apa yang ada. Lagi ya, bisnis bukan mempertahankan apa yang ada, tapi mengembangkan apa yang ada. Nah, ayam 2000 terus ya kapan tetap wong sugih. Jadi nanti kan saya harapkan ini kan berjalan sendiri-sendiri setelah punya ilmu. Dipelajari semua. Biasanya kalau sudah masuk dalam satu urusan itu berkembang. Seperti sekarang Rifki ya dan teman-teman itu. Sekarang kan nggak benturan harga telur murah, kemudian harga pakan mahal. Ini biasa bagaimana bisa untung. Itu kan diperas keringatnya, otaknya. Sehingga salah satu untuk menekan biaya itu bikin pakan sendiri dan meningkatkan hasil produksi. Ya nyatanya sekarang bisa bikin pakan sendiri yang lebih murah, bisa meningkatkan produksi. Kalau kemarin kan sampai harga sekarang ini kan harga telur 16, pokoknya 16. Tapi dengan pola baru ini kan harganya bisa 15 kan bisa makan. Iya, biasanya kan seperti itu. Nanti saya harapkan nanti ya harus berkembang. Tapi syaratnya berkembang itu reng-reng. Itu udah syaratnya itu. Nanti tahu-tahu ada harus gini. Lah reng-rengeng iki kudu nganggo ati. Gluduk rame selawatan murah-marin akhirnya gak jalan ya kalau efek meskipun dapat pahala. Ya harus rengeng-rengeng jalan, ati jalan, profesional, itu insya Allah kan bisa. Ini kan bisa berkembang semua. Yang saya impikan itu adalah hal yang bukan teknologi ya, yang rendah-rendah teknologi yang bisa tangani semua adalah sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor pertanian. Ini sangat mungkin semua. Sektor ini kita coba kecil-kecil dulu. Kita punya pasar, pasarnya ya pondok itu, atau pasar. Pak Rozak coba itu tanah yang di Gewaras itu diciri apa? Nanti yang beli kita. Kalau sektor perikanan dimulai dari yang kecil-kecil itu. Apalagi kalau hampir bisa memodifikasi. Kemudian sektor pertanian itu kan ada tanah yang masih 3.500 seperti per 3 hektar. Saya ngelihat orang tarik tanah persil kuwi wangele koyo ngono. Dapatnya paling seperempat hektar. Itu ono tanah nganggur subur, ono listrike, ono banyune. Biasa kan mengendaki itu tanami yang tanaman yang produktif yang hasilnya ekonominya cukup ya. Kalau ya berambang itu kan kalau bibitnya sedang aja pailam itu 1 hektar kan dapat 15 ton. 15 ton itu kalau harga 10.000 paling rendah kan dapat 1 hektar 150 juta. Biayanya kurang lebih 10 juta. 1 juta kan masih hektar 50. Itu kalau harga panen elek. Kalau harga seperti sekarang berambang 30.000 bisa bayangkan. Berarti ini 15 ton 450 juta. Biayanya 150 lah Innova. Itu sekali panen loh, 2 bulan loh. Lah kalau nanti sudah belajar yang kecil itu tidak punya tanah, sewa. Wong Freddy itu sewa iso samono akeh 10 juta. Sewanya 10 juta setahun. Dan itu dibayar per 3 tahun, 10 tahun. Ya maksudnya ya. Nah, bisa. Gimana aja kan bisa seperti itu. Kalau ini
Tapi urung apa jawab Mas Amin. Ngopeni manunggal ceh pusing. Ayam rong bintir wong 10 kok pusing akeh kowe. Caloro wae kata. Lah ya arep kok pusing padahal kalau manajemen itu kan Iya. tinggal ngawasi saja. Iya. Nah itu kan tinggal ngulut aja teman-teman ya. Tinggal ngulut. Wah ini wis ono, listrik wis ono, belajar mulai. Dan tadi dulu kan datangkan orang dari Nganjuk, saiki wong Talun wis nyamiun kabeh wis. Wong-wong ya seneng. Saiki oleh penggawean digawekno pekerjaan Mas Freddy, padahal aslinya pada butoe. Pada butoe itu. Itu salah satu kalau pertanian. Tapi kita coba. Nah, nanti kalau ini sudah berhasil semua, itu sudah terbangun 3 ya plusnya. Pertama jiwa entrepreneur, kedua profesional di bidang itu, ketiga kita sudah bisa memanfaatkan tenaga kerja. Itu yang. Nah kalau usulnya Pak Wito ya dicoba dulu itu. 1000 tuh Pak Wito. Tolong nanti ditulis semuanya Pak Wito. Biar untuk belajar maksudnya. Berarti ini piro wae kat gak popo. Entah sakmene tak dol payu sakmene Pak Badi sakmene. Itu Mbak Pak Wito kan saya pribadi yang separuh untuk sarapan pagi. Jamaah itu separuh untuk Pak Wito. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting itu tahu nanti perbandingannya. Karena ayam broiler ini lebih cepat. Hanya 35 hari. Tapi kelemahannya karena kandang sekarang model gitu tuh gak payu. Gak payu, tidak bermitra ndak payu. Maka kandangnya harus kandang close. Kandang close kan ndak mungkin terjangkau itu. Karena paling murah itu 1,5 miliar lah. Nah, kalau Pak Wito kan pira Pak Wito 1000 30 juta jalan miliaran kan. Tapi semuanya bukan sesuatu yang mustahil ya. Kalau sudah berjalan bagus. Itu kan pendanaan tuh gampang. Kalau saya kan sekarang memberi stimulan saja. Tapi kalau sudah jalan, itu pendanaan tuh bank mau kalau sudah jelas bukunya ono hasilnya ono. Itu yang lalu saya sampaikan pagi hari ini atau siang hari ini. Ya, karena saya merasa bangga kenapa? Sudah punya modal. Modalnya semangat tuh loh. Itu modal utama. Kalau sudah punya semangat, itu insya Allah jalan. Cuma yang lain-lain kan belum terjawab saya itu. Masih saya amati. 10 orang itu semangat, ono sing ngatel apa ora? Ono sing betul-betul belajar apa ora? Ini wis wong paling susah tuh kalau wis gak punya semangat. Di apa-apano wis ra. Yang sering dibicarakan itu nek gak wani iso tak tuntun. Lalu ora gelem di apano. Tapi ini kelebihannya kan semuanya sudah punya kemauan. Sing gak duwe kemauan ya dileleni. Mas Kartono yang pertama itu kan banyak teman-temannya. Tapi ketoke gak punya kemauan. Ya lereni percuma. Iku ada mbak wong nek gak wani gak tak nek wis gelem mosok tak seret iku lho. Itu saya melulu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Auda atas beberapa masukan evaluasi terhadap kami semua dari kelompok 10. Ada beberapa poin bahasan, salah satu tadi kekompakan. Terus renggang-renggang, saya nggak tahu renggang-renggang ini dalam arti konsepnya itu apa, renggang-renggang kebersamaan di sana untuk renggang-renggang atau renggang-renggang di rumah kalau sembahyang itu beristighfar, berwirid berkaitan dengan kandang itu, atau bayangan saya renggang-renggang itu apa, Fadil misalnya kalau makan gitu apa harus renggang-renggang dengan bersolawat, beristighfar dan lain-lain, itu mungkin nanti bisa kita terjemahkan sendirilah berkaitan berkaitan kekompakan dan lain-lain. Insya Allah Pak Uda, saya itu terus untuk kemampuan motivasi berkomunikasi dengan teman-teman, insya Allah 80% sudah kompak lah Pak Uda.
Saya pastikan 80%. Ya nggak kompak mungkin dalam arti kelihatannya saja. Misal Mas Kartono nggak kelihatan, nggak aktif. Saya tahu kesibukannya luar biasa. Tapi sebuah luar biasa, dan aku yakin beliaunya juga diam-diam mantau aja, cuma mantau, dan saya yakin beliaunya mensupport. Cuma saat di grup aja nggak biasa dia, teman seperti saya sangat biasa. Ya. Kalau saya sifatnya lain Pak Uda, ini kan motivasi setiap kegiatan apapun mesti saya dokumentasikan Mas, untuk menunjukkan kekompakan teman-teman. Ini udah action bekerja, akhirnya alhamdulillah. Teman-teman juga sudah kalau ke situ sudah punya gambaran ini yang harus dikerjakan. Dan itu harus kamu foto ya, dokumentasikan biar teman-teman juga tahu progresnya. Ini juga enggak untuk itu, ini juga pengalaman kanggo sampean. Ke situ enggak hanya harus lihat misalnya air kok penuh dengan apa? Pakan sekam, saya suruh ngambil. Ada yang beri contoh dari Mas Udin, Mas Nur Ali juga seperti itu. Jadi kalau dari sisi kompakan, insya Allah saya bisa mengelola Pak Uda, nggak usah khawatir soal itu. Ya makan teman-teman. Dan saya tahu bagaimana caranya. Yang penting komunikasinya jalan, nggak saling mengecewakan, nggak saling merendah dan lain-lain. Yang penting mau berkomunikasi dengan baik. Itu yang berkaitan rekan-rekan yaitu tadi. Monggo teman-teman barangkali ada masukan. Oke, dalam hal evaluasi, salah satunya yang paling saya suka itu salah satunya Mas Udin sepertinya Pak Uda ya. Walaupun beliaunya sibuk. Malam-malam kadang sempat jam 10 malam gitu loh. Ke kandang Pak Uda. Nah, paling mampir. Enggak, bisa udah. Mari si bengi. Iya, iya. Tapi tanggung jawabnya dan Mboten ngaten bisa dari Butati. Ayo, karena kerja pabrik kadang-kadang mulai jam 10 mampir lono. Dan bagusnya progres laporannya bagus Pak Uda, di grup dikasih masukan ini. Seperti itu. Dannya nilai indah. Ada yang sampai masuk di kandang yang campur dengan apa itu. Nah, termasuk Mas Agus juga sudah mulai hampir semuanya lah. Pak Wito udah guru saya termasuk Pak Wito. Oh iya. Saya pastikan Pak Wito dan Mas, saya selalu konsultasi dengan Mas Pak Wito dan Mas Aziz, itu yang saya nggak boleh lepas. Dan setiap masukan itu saya bandingkan Pak Wito. Ini masukan lagi ini harus coba gimana ya, masing-masing saya harus saya dengarkan. Itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah itu jadi kenikmatan saya sendiri Pak Uda. Hiburan juga ya. Saya kalau bangun pagi itu jam menjelang subuh itu pikirin saya sudah di kandang. Biasanya sebelum-sebelum di kompor Pak Uda yang sering gitu. Sekarang itu saya kandang lihat progres. Dan itu apapun saya teliti, dari lampu, dari pakan bekas dan lain-lain itu saya teliti, saya timbang bagaimana kira itu bisa jadi pembelajaran untuk saya sendiri. Dan yang saya sampaikan, alhamdulillah sudah beberapa ketemu. Poinnya saya menikmati luar biasa dengan kesibukan ini. Pengalaman saya banyak ada. Kadang sambil kok gak dicek ya koyong ini paling enggak itu seperti itulah. Itu pengantar awal saya kira teman mungkin ada sekarang saya lempar ke teman-teman, ada masukan merespon dari beliaunya tadi. Monggo Mas Udin seperti sudah ada. Terima kasih Pak Amin dan rekan-rekan tim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bangga dan terima kasih sekali kepada teman-teman tim, ya, terutama kepada Pak Uda yang telah memfasilitasi kaitannya dengan ayam chopper nih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau. Saya sendiri nggak tahu kalau beliau itu monitor. baru tahu karena nggak pernah ada di grup yang itu ya, yang chopper itu sebelum nggak pernah ikut di situ sehingga baru tahu ternyata dipantau oleh beliau. Ya terima kasih atas pantauan beliau, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, jadi saya perlu sampaikan pula saya sebagai anggota tim ya, memang kalau tadi Pak Uda masih ada tanda tanya, kekompakan dan lain sebagainya, insya Allah kompak nih, insya Allah tim kita itu kompak, saling mengisi, mana yang kurang saling kita isi, mana yang tidak tahu kita kasih tahu ya, karena ada Pak Wito dan Pak Aziz ya, yang sudah berpengalaman di bidangnya itu. Yang kedua, terus selanjutnya ya, jadi ternyata apa yang sama beliau ini betul ya, kita ini hanya stimulan ya, sifatnya hanya belajar ya. Alhamdulillah
dengan kita terjun di sini ya, kita nambah pengalaman minimal. Jika nanti barangkali kita punya ide atau punya itu, kita sudah punya ilmunya, sehingga nanti kita kembangkan mungkin secara pribadi atau secara berkelompok ya. Ini sangat manfaat sekali ya. Jadi saya merasa bahwa dengan ikut tim ini saya punya ilmu. Jadi ini termasuk ilmu yang sangat berharga karena kita bisa terjun langsung dan sedikit banyak juga ada tambahan ilmu dari teman-teman yang sudah senior ya. Terima kasih Pak Huda ya, karena Pak Huda merasa bangga dengan tim ini ya, dengan tim 10 ini, karena beliau menyampaikan punya semangat ya, punya semangat. Nah, ini adalah semangatnya dalam merupakan modal utama bagi kita ya. Jadi di samping semangat kita kompak ya. Ini ditekan sama Pak Huda tadi bahwa beliau sangat senang ya, atau sangat bangga dengan punya tim ini karena punya semangat. Insya Allah seperti itu ya. Jadi terima kasih. Tolong teman-teman juga dengan adanya pertemuan ini ya, semangat kita, kekompakan kita juga makin menambah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Udin atas beberapa masukan. Poinnya tadi ke masalah kekompakan dan kaitan komitmen selanjutnya ya. Ini perlu saya laporkan juga Pak Uda. Ada satu yang saya lupa saya menyebutkan, Mas Hartono Ronggolawe. Ini juga anggota sebenarnya kelompok. Tapi tidak tahu, awalnya aktif. Tapi di grup beberapa minggu ini tidak pernah respon. Tadi saya telepon untuk acara ini juga nggak masuk, nggak berangkat. Jadi awal-awalnya emang responnya beberapa hari ini dari Makassar itu. Mas Hartono. Mas Hartono ya, itu juga anggota. Awalnya juga sering tanya minta anggota. Tapi hari-hari ini nggak tahu. Mungkin belum datang. Sebenarnya udah satu udah datang. Hah? Satu udah datang katanya. Satu kemarin sudah datang informasinya. Saya telepon juga nggak ngangkat. Jadi itu. Terima kasih Mas. Jangan-jangan positif. Itu juga ya. Oh, saya kira ya positif. Oh, iya. Barang positif. Oh ya. Baik, saya minta lagi masukan. Yang penting ini saya ingin tahu masukan Mas Kartono ini penting sebenarnya ini. Kalau diam-diam mungkin mengamati, saya percaya itu. Oh, moga Mas Kartono ini pasti ada masukan buat kita. Dengan jebrat-jebrat mungkin tadi itulah. Moga Mas Kartono ada apapun sampaikan. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bukan masukan ya, tapi yang jelas polanya kan kita bersepuluh ini kan sama dengan bermasyarakat, karena 10 ini kan beda-beda persepsi, beda-beda maksudnya dalam arti persepsi yang dia pengennya mempresentasikan seperti ini, belajarnya dari sisi ini. Mungkin kalau Mas Ridwan itu belajarnya jarang tapi cepat nyantol. Beda dengan mungkin yang Mas Adib juga nanti belajarnya lebih ke situ ngasih wiridannya. Jadi kan nanti di situ bisa ini cepat clear lah. Cuma yang saya yakin dari satu sisi, dulu Asa Ada itu saya diundang di sini itu jam 12:30 waktu itu, seingat saya 12 tahun yang lalu Asa Ada itu kumpul di sini pertama kali. Jamaah Asa Ada itu. Saya masih ingat waktu itu di sini masih ininya masih atasnya masih bambu, bawahnya juga masih bambu. Itu 12 tahun yang lalu itu di sini. Nah, saya tidak tahu, saya yakin saja dengan tim yang ada mungkin dari yang ini itu akan bisa menambah dengan tim yang akan datang di berikutnya. Mungkin hari ini tidak menarik bagi orang lain karena apa-apa itu menjadi menarik kalau sudah terlihat cantik. Kalau sudah terlihat bagus itu akan menarik dan akan diiri sama orang lain. Tapi kalau baru dari belajar jalan, baru ini itu akan dilihat separuh mata atau sebelah mata. Nah, kalau saya yang penting hari ini target dan poin kita yang penting bisa panen dengan target kematian 1%. Nah, itu saja nih saya target yang paling pertama. Jadi
yang penting matinya 1%. Nah, karena kalau kemarin sudah hampir 1% ya. Betah, 1%. Kalau Mas Lipi maksimal itu kan 5%. Nah, kalau kita bisa sampai di angka situ dan bisa panen dengan Pak Aziz, itu nanti akan menjadi hal yang berbeda. Saya targetnya di situ saja. Kalau masalah pengamatan itu akan kembali ke person masing-masing, targetnya seperti apa. Nah, harapan saya semoga nanti kita bisa bikin semua di masing-masing daerah, karena pasar Ben itu Mas Amin, karena pasarnya di Yayasan Bas itu kan besok kalau sudah ada masjid, kalau sudah ada makan bareng terus itu kan ya mesti ayam, tempe, tahu, ikan itu kan akan terus ngambil dari kalau miliknya sendiri nanti. Mungkin itu Mas Amin, Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Kartono atas beberapa masukannya atau informasinya. Perlu juga saya sampaikan di sini, Pak Uda, dari teman-teman yang mungkin ada satu yang kesibukannya luar biasa seperti Mas Adib itu ya, ada ngajarnya. Sukanya itu dia tuh kalau nggak itu dia mengirim utusannya sendiri untuk membantu kita. Misalnya repot di pekerjaan, dia mengirim harapannya asisten lah, yang besok mungkin bisa juga mengganteni Mas Adib dalam ilmu ini. Jadi ada satu anak Mas Bagas itu sering membantu kita kalau piket itu utusannya Mas Adib, merasa mungkin kurang aktif, repot di pekerjaan ngajarnya. Beliaunya Mas Adib punya kemampuan untuk ya sini aja tak utuskan untuk membantu. Walau Mas Adib juga kalau aktif ya datang juga di kandang gitu. Masalah konsep pemasaran, alhamdulillah saya percaya dengan informasinya Pak Wito dan Mas Aziz, soal pemasaran itu beliaunya sudah ada. Moga-moga dengan ditambah dengan di Yayasan Bahrul Huda itu nanti dari pasaran Joper ini insya Allah sudah ada yang menggaransi atau bahkan bertonton katanya seperti itu. Untuk selanjutnya tidak tahu ini harus saya lempar ke satu atau siapa dulu yang mau bersuara coba, Mas Ridwan atau Mas Adib atau yang saya tunjuk. Mas Ridwan, monggo Mas Ridwan. Ada yang masukkan Mas Ridwan? Monggo Mas. Ya. Itu juga tadi saya pesan nih Pak, Mas Ridwan, saya bagian ngeresum loh ya. Atau ada yang ada apa-apa harus sampai yang nyatet. Moga-moga sudah ada catatan-catatan kecil pertemuan ini lah. Monggo Mas Ridwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kami juga telah mengapresiasi dan support kegiatan kita selama ini, termasuk pemberdayaan ayam Joper yang kita laksanakan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman juga merasa senang dengan ilmu baru ini, karena rata-rata semua anggota ini belum mempunyai basic peternak. Jadi sambil belajar kita konsultasi. Ketika kita berkunjung ke kandang, selalu kita konsultasi sama Pak Wito, sama Pak Aziz. Dengan begitu pelan-pelan kita dapat tambahan ilmu terus. Jadi harapannya jiwa entrepreneur kita terbentuk, tidak tadi yang disampaikan Pak Huda, tidak mengandalkan gaji, tetapi kita bisa mandiri, bisa membuka lapangan kerja. Kemudian untuk konsep yang kita kerjakan di kandang itu, kita menerapkan sistem penjadwalan. Jadi kita menugaskan Mas Fadil setiap hari untuk memberikan pakan dan minum ayam dengan kesibukan 10 anggota masing-masing. Jadi kita jadwal setiap minggu itu ada 2 hari berkunjung. Jadi kita fleksibel untuk datang ke kandang, bisanya hari apa. Seperti saya, Mas Adib, Sabtu Minggu bisanya. Jadi kita waktu itu kita wajibkan untuk berangkat ke kandang. Untuk selebihnya kita kondisional untuk berangkat ke kandang, untuk berkunjung ke kandang. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Intinya kami sangat berterima kasih kepada Pak Huda, kepada teman-teman, menjadi jembatan untuk kita memperoleh ilmu baru. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Ridwan, saya juga sudah sempat lupa tadi pasal penjadwalan, alhamdulillah sudah sampaikan. Jadi betul 1 minggu sekali, 1 minggu dua kali 2 hari. Teman-teman itu memang harus ada kewajiban piket Pak Jaka, Pak Uda. Piket pun di situ tidak harus diam duduk, harus ada yang bisa dikerjakan di dalam itu. Paling tidak 1-2 jam itu entah mantau apa, harus ada yang bisa dilakukan. Nah, kemarin beberapa kali itu ada teman-teman yang di situ datang cuma duduk, tapi tidak mengirim laporan gitu. Jadi apa yang bisa dipelajari kalau masuk kandang aja tidak pernah gitu. Itu sudah, alhamdulillah teman-teman sudah ada banyak yang seperti itu sekarang. Baik, nanti saya minta bicara terus ya. Sekarang bergilir dari Mas Nur Ali, mungkin Mas Nur Ali. Mohon maaf untuk saya. Tidak apa, sampaikan apa yang dari tahu. awal. Orang mau asap udah semangat. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, agak keras Mas. Dalam kaitannya dengan kelompok Jember ini, saya ingin memberikan satu masukan kepada ya teman-teman kita semuanya, satu kelompok Jember. Sekiranya nanti kalau kita absen itu ya, artinya kita pikir itu seharusnya ada semacam ya, artinya absensi semacam itu. Terus nanti kita juga apa yang kita kerjakan terus kita tulis di situ, terus kemudian kita setelah itu kita sebagai petugas piket itu mengamati. Nah, apa yang kejadian apa yang ada di situ ya kita tulis di situ, misalkan kok ini ada yang begini. Jadi tidak sekedar di grup WA saja, sebab kadang-kadang seperti saya, seperti Mas Fadil itu kadang-kadang paketannya merepet ya. Nggak punya paketan sehingga nggak bisa ngikuti kalau nggak cari wifi. Seperti tadi malam saya waktu piket mau laporan munyer, waduh habis. Nah, hanya saya wifi. Iya. Akhirnya begitu saya sudah sekitar kurang lebih hampir 2 jam saya di sana. Semuanya saya foto, terus saya berikan catatan di grup itu. Terus akhirnya hampir jam 10 kita pulang, ya kurang lebih 20 ya sekitar jam 22 kita pulang. Terus langsung kita cari wifi, terus laporan. So, kalau nggak gitu nanti saya dikira nggak ada nggak melakukan kewajiban saya sebagai anggota kelompok. Jadi untuk absensi kehadirannya ini tolong nantinya disediakan ya semacam kertas atau apa, pokoknya nanti setelah itu ditandatangani gitu loh. Itu masukan dari saya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah dan mengucapkan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Ali. Memang saya juga sempat agak terharu dengan Pak Nur Ali. Habis dari mana malam? Pasuruan. Pasuruan datang jam berapa Mas? Jam 7:15. Setelah itu ikut tahlil di Mahkamah Agung. Ya, langsung ke kandang ya. Ke kandang. Jadi perjalanan sudah motor dari Pasuruan jam 19.30 datang, kita lihat jam 22 disempatkan ke kandang. Untuk kurang lebih 1-2 jam lah. Dan 2 jam saya lihat di lapor papan tulis itu baru itu tertulis take out jam apa ya? Jam Pak Ali. Piket jam 22 masuk gitu ya. 20. Jam 10 20 tertulis di situ. Wah, apa ini nih? Jadi ditulis di papan kecil itu loh. Wadah lainnya enggak pernah, tapi ditulis seperti ini. Enggak apa-apa, itu sudah inovasi kenakalan caranya untuk wah iya, apa ini? Berarti mungkin kritik aku juga ini. Iki mesti ini kudu pakai papan nih. Ya, papan informasi. Jadi itu absensi kehadiran. Ya. Ya, terima kasih Mas Nur Ali atas masukannya, juga support atas semangatnya juga. Kalau enggak itu mungkin luar kota, sering ke luar kota gitu ya. Iya, tadi aja setengah 3 sudah ke Surabaya Iya, setengah 3 pun tadi balik lagi ke Surabaya Pak udah.
Ngantarkan anak juga sudah motoran lagi. Ngantar anak kuliah. Kerja ya. Kerja soalnya Jam berapa masuknya sampai jam- sini? Jam berapa sampai sini? Nyampe sini tadi 11 kurang 10. 11 kurang 10 datang di acara ini Pak Uda. Nah, itu Mas Nur Ali. Baru ke Banser. Sudah kebiasaan dari Sip. kecil. Terima kasih Mas Nur Ali. Baik, mungkin Pak Wito nanti agak terakhir monggo sekarang Pak. Enggak apa Pak Uda ya, masukkan satu-satu ya, sabar ya. Atau udah masukkan saja. Oh, oke. Mas Agus, Jadi monggo Mas yang Agus. di unek-unek Iya, sampaikan ya, termasuk kalau ada evaluasi dengan saya dan lain, sampaikan, nggak usah malu, nggak usah khawatir. Sebentar Pak Amin. Ya. Barangkali Oh iya, Pak Amin ya. jadi tidak harus semua ya. Ya. Barangkali yang punya unek-unek aja yang mungkin jadi tidak harusnya mungkin monggo mau itu juga Iya. monggo tapi jangan dipaksakan intinya. Saya juga ingin tahu sebenarnya kemampuan untuk mengkomunikasikan ke kita juga ada. Saya yakin juga ada lah, biasa lah Mas Oh Agus. iya. Ah, monggo. Hanya sedikit aja nggak apa-apa Pak Agus. Orang mulai iwak entek. Monggo Mas Agus, monggo. Sampaikan apa? Jalono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manturun, nopin Mas Amin. Sekedar masukan aja. Ya, Usulan saya, apabila dalam 1 minggu kita itu enaknya itu kumpul bareng malam minggu atau apa itu di sana. Itu untuk rebukan. Tidak hanya kita itu piket aja, Iya. dan jarang berkumpul. Untuk musyawarahnya itu kedepannya gimana? Ya. Usulan itu aja. Benar. ya terima kasih Pak Agus. Makanya saya sudah siapkan 2 terup di situ itu. Sebenarnya untuk itu, cuma saya belum memberi konsepnya biar nyaman untuk pertemuan seperti itu. Moga-moga dalam Waktunya kita ya, siongkan. ya, dalam minggu ini saya sudah siap lah. Maka saya berbenah, jangan sampai pas perlu hujan terus ternyata ada ketelitian apa ya basah. Nah, sudah kita evaluasi, insya Allah dalam minggu ini kita agendakan lah seperti itu. Pertemuan rutin itu ya, minggu membakar jagung apa itu dengan acaranya intinya mungkin evaluasi seperti Ya, itu. pembahasan tentang Terima ternak. kasih Mas Agus atas masukannya. Terakhir Mas Adib mewakili asistennya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, langsung saja terkait dengan pembelajaran. Saya lihat pembelajaran kalau di awal yang paling aktif di awal kan saya dengan Mas Ridwan sampai bingung nota itu tinggi di awal-awal itu. Dan saya ngapunten ya ini selaku ditunjuk Mas Kartono selaku untuk memegang uang. Dan saya nggak pernah memegang uang sebanyak itu. Tapi untuk yang kedua ini yang itu sudah punya filenya, sudah dikasih file sama seseorang yang memang rigid jelas itu. Yang awal-awal aja kita masih bingung belain nota ini, juga notanya terus bagaimana. Karena sekecil apapun bagi saya adalah harus terbuka, walaupun biar apa transparan, tidak ada suudon yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, usulnya Pak Asep tadi atau Pak Agus sangat setuju sekali, yaitu ada pertemuan rutin bersama sekaligus adalah zikir. Saya sebelum jober ini juga sering, bahkan nanti ini supaya itu para peternak itu belum ada, sama sesuatu juga banyak. Sebelumnya kan saya sering share, saya kunjung di kandang mana tentang ikan apa dan lain sebagainya, karena tujuannya ingin belajar betul. Tetapi di situ tidak ada untuk wirid itu belum terpikirkan ya. Ini kan menurut saya gagasan bagus. Dan di mana, jangan di rumah nanti ya malah wassalamualaikum jenengan di rumah ya dari pikirannya ngono ya malah gitu. Artinya di situ selain tempatnya yang berkah ya, kalau saya lihat kemarin itu di Sumbergung Palang itu dikasih sholawat atau speaker gitu, speaker. Nah itu kan menurut saya juga wirid lah. Kayaknya kan kalau ada yang nganggur itu contohnya nganggur ya perlu gitu. Walaupun itu mungkin hayawan, tapi kalau ada langsunan dan ini saya takin aja lah barangkali nanti ada. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi pelaporan keuangan ini nunggu selesai kan ya? Atau yang pos pertama ini, karena yang dikirim saya itu ada 10-20, kalau 10 juta yang masih di Mas Taufik digunakan di apa Mas. Nanti pokoknya waktu laporan saya ngadep kalian ngomong ya harus garing gitu. Nanti ini di mana alurnya jelas gitu. Nanti saya tidak mau kalau ada rata-rata itu bawa uang itu rawan, tujuannya gede. Makanya kemarin sempat rontok galak Saidi, kalau mau minta uang harus ada nota
supaya apa? Nanti kita nggak salah gitu. Di awal kan kita percaya aja belum seleksi. Menurut nanti di belum mas keliru lalin. Akhirnya kan nanti saya yang kena. Karena mengenai kemudian sudah disepakati udah kita tertibkan kalau mau belanja uangnya sendiri yo. Kita ada nota, kalau memang itu ya saya kasih, nanti segera notanya itu dikumpulkan ke saya, biar saya bendel, saya rekap langsung. Itu mungkin itu. Dan terakhir untuk asensi kayaknya harus Mas Ridwan kan selaku sekretaris, jadi biar tidak ada seutuhan Mas Kartono, amit sewu, karena belumnya kan saya sering ke situ nggak terfoto. Lalu kita yang nggak tahu buktinya kok terfoto ini bagi saya Mas Kartono nggak tahu kita respon yo, oke? Si foto kok orang nomor kita gantengnya loh, artinya ini perlu di situ. Ya, kesimpulannya adalah dua tadi segera dianggarkan, dikir bareng, nggak tahu itu kira-kira amalan apa untuk rezeki itu. Kalau rotep kan fadilahnya adalah untuk tolak balak mungkin gitu ya, atau mungkin nanti Romai gadah beritan khusus kemarin di set ke Kulon itu. Tapi juga yang lainnya mungkin ada usulan yang jelas, sholawat dan istighfar itu nggak pernah ketinggalan, karena banyak sekali hikayah fadilah daripada dua itu. Mungkin nanti ada khusus bukunya apa disepakati bersama. Yang kedua adalah tadi absensi segera tadi. Jadi kalau di sekolah itu namanya jurnal Pak Amin. Jadi ketika ngajar itu simbol sampai apa? Jangan-jangan yang ngajar buat tinggal turun. Kan juga di situ sebenarnya foto mana mulai. Gitu loh, kayak gitu kan. Sebenarnya kita baru mulai, berarti kan nggak jelas. Iki tanggal sekian katakanlah, jurnal itu kan tanggal, hari, kemudian di situ kegiatannya apa. Jadi sehingga nanti di akhir, oh di sini ada kematian, di sini ada itu, akan lebih real jelas dan nanti dibukukan. Oh Joper pertama ini, bahkan sampai ini banyak juga teman-teman yang sebetulnya yang sekolah baru kali ini ada orang yang memang memfasilitasi belajar dan praktek. Itu dananya besar, saya yakin nggak ada semuanya. Mas Bagas itu termotiv pasti di situ. Dan yang ikut sebenarnya bukan hanya Mas Bagas saja, dan anak yang lain jangan banyak-banyak, nanti saya tidak enak. Mas Bagas aja yang belajar dulu, nanti kalau mau bisa. Saya selalu menyampaikan dulu. Yang terakhir, ketika saya tidak begitu aktif di grup itu kadang saya bingung. Grup ngopi, grup ada Pak Amin langsung baring kalau kabeh iki seperti kadang wis pokoknya gak ono namaku kok tak lewati. Tapi anakku langsung, tadi ini ada apa gitu. Ada makan baru gak ngerti aku. Iki cek nih dulu lah kita. Oh ternyata ada kumpulan untuk evaluasi dan silaturahmi. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya ada masalah terkait dengan tim ini. Yang jelas dari teman-teman yang kemarin di awal juga rontok biye langsung ditinggal karena nggak jalan. Nah, sehingga kalau nanti saya itu diingatkan. Tapi saya konsisten walaupun mungkin tadi mengutus anak-anak untuk membantu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adib. Ya, itu udah. Mas Adib boleh termasuk saya evaluasi. Sepertinya paling belum tahu DOC yang 1000 pertama masuk ini tak jelas pasti belum ngerti. Sudah. Hah? Sudah ya? Sudah. Dan tahu karena enggak mungkin sudah diutus dengan Mas itu mungkin dianggap sudah cukup. Dan pertemuan itu tadi pun Mas Adib sebenarnya nggak tahu. Kata ya tadi ceritakan kurang 1 jam. Acara apa Mas Amin? Payah ini gini berak no grup kayak ini Pak udah iki malah gak ngerti. Wes pocok mulai cokot dhuwur no grup wis. Wah itu biasanya kan. Biasa banget. Oh siap datang kalau seperti itu. Itu Mas Adib. Tanya Pak. Baik, terus selanjutnya Pak. Oh ya, informasi udah berkaitan ini sudah saya beri pelajaran Pak udah. Masa pengeluaran mulai sekarang sudah saya bergunakan. Sampean kudu gawe dana kas kecil. Kita plot 1 juta tiap itu pokoknya kita maksimalkan seperti itu. Akhirnya saya usulkan dia harus siap mengeluarkan dana kas kecil 1 juta yang siap dipergunakan operasional. Kalau misalnya dalam 10 hari habisnya kok 500.000, ya dia minta tambahan 500.000 sebagai cadangan dana kas kecil untuk pengeluaran teman-teman. Alhamdulillah sudah untuk memperketat pengeluaran aja lah biar ada 1 pintu. Jadi semuanya tidak lewat bendara, lewat bawa kas kecil itu. Cuma 1 juta aja tiap 10 hari. Itu tidak harus habis. Kalau habis 200.000 ya tinggal nambahi 10 hari berikutnya tinggal nambahi 200.000. Yang penting ada dana kas kecil yang nggak ngerepoti Mas Adib. Kadang untuk mengganti itu aja sampai 1 minggu teman-teman iki harus kadung nekori duit belanja, duit kompor gitu, biaya iki gak oleh ganti seperti itu. Akhirnya dia bisa minta ke saya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin mendekati terakhir Pak Wito, monggo Pak Wito. Ada yang sampaikan itu, monggo Pak Wito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ki belajar bareng ya. Ngerti kok.
ngajar bareng kan ayam itu terutama diperhatikan itu yang pertama 2 minggu untuk pemanasnya, untuk pelebarannya, cukup itu saja. Belakang tinggal ikut saja. Kalau 2 minggu itu sukses, insya Allah hasil akhir sukses. Ada lagi Pak Ita? Monggo. Ya itu saja. Oh, itu aja. Pelebarannya, untuk pemanasannya itu Pak 2 minggu itu saja diperhatikan betul-betul. Ya. Nah, itulah yang jadi pertimbangan saya. Kenapa saya boleh dikatakan tiap minggu itu saya harus ngemit di situ. Saya juga ada penelitian juga. Iya, jangan sampai selama 2 minggu atau 1 minggu pertama inilah ada kelengahan hingga ada kegagalan. Makanya saya itu boleh dikatakan tiap hari harus ke situ, 1 jam sampai 5 jam, bahkan kadang ngemit tiap malam pitik ngemit itu harus saya ngemit untuk mengetahui itu. Dan alhamdulillah pada masukan pertama saya itu sempat nangis di situ. Ya. Menyerah kemit, titik kemit. Dalam masuk pertama sebelum DOC masuk, kebetulan saya kok maghriban di situ. Pembenahan terakhir sebelum kandang masuk lah. Saya sempat ya rengang-rengang sedikit lah. Nebus, moga-moga ya berharap itu kepada yang beri kehidupan itu. Ya sempat nangis di tengah harinya juga pas saya tidur di situ juga. Sempat berharap seperti moga-moga ini bagian dari nyambung nantilah. Walaupun di rumah juga enggak berapa sering kan bunyi saya Pak udah minyak nama enggak tahu ngono kandang. Jadi di kandang lah tempat bentangnya seperti itu udah berharap di depan kandang deper itu loh. Sebelum diisi 1 hari sebelum diisi masuk itu. Itu moga-moga nyambung lah. Saya kira itu dari poin-poin. Mas Fadil, ana sampe napa ora belajar le? Hah? Enggak. Cukup pakani. Baik, satu mungkin dari pengamat luar terakhir Pak Rojak. Perlu enggak cukup? Oh, nggih, dari pengamat luar memantau inilah Pak Rojak. Iya. Saya kira udah cukup ya. Dari sini mungkin Pak Uda bisa mendeli apa yang disampaikan teman-teman nanti untuk memberi masukan, respon balik Pak Uda. Monggo Pak Uda. Sudah merata. Menarik sekali ya apa yang disampaikan tadi. Jadi semuanya mengarah. Ini kelihatan sekali pada mindsetnya tidak punya biro untuk ternak itu. Tidak seperti WA-nya Mas Ali sama Mas Asep gitu. Ini kan mengarah sekali ini. Nah, yang saya akan menambahkan tiga poin. Yang pertama tentang rengang-rengang. Rengang-rengang itu kan tidak harus keluar suaranya. Tidak harus visualnya harus pakai kopiah, harus pakai dan kondisi apapun. Kalau nafas kita itu syukur pada Rasulullah itu masih selalu ingat Allah. Kalau istighfar ya selalu kita ingat Allah. Itu tidak perlu diucapkan tapi dalam hati. Dan kalau memungkinkan itu tempat usaha itu diputeri dengan bahasa selawat. Kan sering saya sampaikan itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal bakul roti, jatun roti, ya istighfar. Saya juga belajar nih Pak. Tiap bangun pagi pasti saya bikin wedang Pak. Itu kita yang ngudek ya tak rengang-rengang belajar. Sehingga saking enjoy-nya, nggak wedang sampai setengah jam. Dari tangi jam 2:30, itu jam 3 lagi bar Pak Rozak. Mergo kita enjoy. Ini kan latih jiwa itu. Jadi kalau kita biasakan, nanti tahu yang namanya warid itu, yang namanya kita energi itu timbul. Nggak tahu, tahu nggak tahu bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan kalau rumah sakit NU itu dapat setahun 25 miliar hasil net, ini tidak pernah membayangkan. Dari kemarin saya ke Bromo, itu acara gathering itu aslinya itu ya. Tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan. Saya pertama itu
mendatangi mantan di Ngawi, putranya Pak Ansori. Habis itu saya ke Temburo. Temburo katanya gini-gini kok kenyataannya begini. Jadi wes Soalnya azan zuhur itu semua tutup, jadi sepi. Ternyata kan kayak Medina, ya. Kayak Medina. Wajib nih. Tutup semua. tapi kan pondoknya kan juga nggak rajin. Udah kan lagi bangun tuh. Perlebaran. Ya nanti kita jalan lagi ke sana. Terus amblas ke Bromo. Itu kan sama personil. Itu mendadak Pak udah? Hmm? Mendadak itu Bromo itu? Atau ada rencana? Ada rencana. Oh kira mendadak. Nah, Oh, tapi saya kan sempat ngomong sama Didik ini. Jadi bisa beli ini, untungnya 120 miliar dah. Luar biasa. Itu kan sesuatu yang nggak pernah terlintas. Ini saya ngambil tadi loh. Usahakan istighfar sama sholawat itu meskipun dalam hati. Terus nomor 2, manajemen itu kan tidak melakukan sesuatu dengan sendiri. Untuk memperoleh sesuatu dengan menggunakan orang lain. Saya tak kita menawarkan tanah 3.000 itu. Carikan orang penggali kan gampang. Kan jelas tanah itu potensi. Air ada, listrik ada. Nek sawah kalau tobo saya tanda tanya. Kalau itu sudah berhasil, itu nanti sekali lagi itu untuk bukan orientasi ekonomi, ini orientasi belajar. Dikembangkan kemana-mana. Yang hasil 15.000 atau 15 ton itu kalau bibitnya Thailand, ada bibit yang besar itu kayak talun bisa hasil 25 ton. Tapi regane bibit 90.000 regane. Ya. Bibit tunggul, Pak. 90.000 kan ya, bibit tunggul. Tapi kok bisa bayangkan 25 ton kali sekarang itu harga 30 ya, hitung atau 50 juta kan. Makanya kan ini soal inovasi Ji. Seandainya panen itu harga murah, kan bisa memaksimalkan manunggal. Itu kan bisa untuk penampung panenannya tidak dijual. Tuh. Itu poin yang kedua. Jadi poin rengeng-rengeng, poin manajemen yang terakhir supaya kita ini bukan menjadi entrepreneur yang meskipun alamiah tapi sedikit ada ilmunya ya. Jadi dengan seperti saya ini kan jadi entrepreneur yang alamiah aja, ada ilmunya. Tadi saya habis olahraga itu wis pusing mikirno kaitannya dengan sekolahan itu. Maka saya menghubungi beberapa teman saya. Yang pertama Pak Dahlan Ishan, nanti saya minta untuk mengisi tentang entrepreneur di sini. Kemudian Pak Arif, Pak Kholik, Bupati Wonosobo. Kita semua kan mau Tebuireng, kemudian di wartawan, kemudian jadi Bupati, kemudian sekarang LSM. Itu kan sekarang ini kan sedang menggalakkan membangun jiwa entrepreneur di 400 pesantren itu. Mau saya undang ke sini. Terus ketiga, saya sudah ketemu Direktur Semen Gresik, Pak Subhan. Ini dulu ada pengurus PWNO Makassar. Pak Subhan pengurus PWNO Makassar. Saya minta nanti ngajari anak-anak santri itu tentang entrepreneur ini. Saya minta tim 10 itu kartu terus. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak yang sudah tim 10 ini sing nom-nom. Pak Pawito mau melu ya, karepe ra melu ya, ora apa-apa. Biar nanti punya ilmu itu kadang-kadang kan tidak sengaja ya kita belajar, tapi tahu-tahu ketika kita membutuhkan itu memang ilmu itu berguna gitu loh. Nah, ini nanti saya minta ini ikut semua hingga meskipun ini entrepreneur kremi dan entrepreneur alami, tapi nanti kan kalau kita kemas siapa tahu ya yang sudah kita sering bicarakan itu kadang-kadang perubahan besar itu dari kelompok kecil tidak terjadi seperti ini.
Anda tahu ini kalau semangat betul nanti bisa betul-betul memaksimalkan fungsi masjid itu. Masjid yang multifungsi. Dan hal semacam ini kan pengalaman bolak-balik kan. Kadang-kadang itu yang di program tentang orang jalan, itu jadi bupati. Ya seperti itu kan, kita ini kan macam itu ya. Itu barangkali sudah terakhir ya. Saya sekali lagi terima kasih sekali, omongnya juntrut kabeh mengarah kepada satu usaha ini. Habis ini saya mau melihat kandang. Habis ini shopper. Habis ini langsung merusun sana saya. Wes wingi mending saya mau melihat sana tapi dan terus jebrot. Saya kira habis ini mau ke sana. Demikian, wassalamualaikum. Bisa mengikuti semua. Kita Mas Din ya. Ada acara Mas Din? Oh, ke kantor ya. Teman-teman kalau nggak itu kerja ya gitu ya. Nah, malah ini kunjungan yang mendadak yang luar biasa ini. Jadi aku ada berkapan Pak udah kira korban. Bisa nyempat nore ini. Kok tawar cepat. Total piro? Nah, Mas Keltono. Saya menangkap yang terkait palang tadi ada 3 hektar. Bukan 3 hektar, 3.000. Oh, 3.000. 3.000 meter persegi. Bisa sebagai percontohan kita juga mungkin barangkali. Iya. Maksud saya seperti saya punya akhirnya saya ke peternakan wes, saya ganti pertanian apa kira-kira ngono. Nah, tak pikirnya gitu. 3.000 ya. Ada tenaga ahlinya dari Nganjuk. Kartono kita lihat tak survei nanti sama teman-teman yang lah kok ngembangno sing urusane pengembangan Pak Rozak iku. Insyaallah. Teman-teman perlu dikasih kesibukan lain kaitan pertanian gitu. Izin dulu. Ya, rasa salaman. Tenun ya. Wis sempatno mau rapat. Saya tuh butuh 1 muadzin malam Senin ketika subuh. Pak Agus kan pulang. Oh. Untuk jadi dibas Senin pagi ya. Untuk dibas Pak Asada Pak. Apa? Untuk dibas Pak di Asada. Malam Senin ini. Asada musola itu lho. Gitu ta. Kalau tak ngalah apa malam Senin ini kalau Samsul. Hah? Malam Senin ini kalau lagu ban. Kalau ngalah minggu Tapi sampean wayahe lah mulai keluarga kok kadulai blas iku nang ndi. anu minggu ini Dosa. malam minggu ini kan mau dikepen biasa to. Wajib mulai. Paling jenenge kandang dosa. Soalnya yang biasa adzan tuh Pak Asnun. Pak Asnun wis memaksakan jamaah. Lungguh loro, ngadeg loro, ngomong ra kuat, tapi tetap jamaah. Kira Mas? Oke toh. Sekitar 200. Hah? Sekitar 200. Tambahin? Hah? Tambahin. Wis beneran wae. Pak Kontrarto Pak. Oh, ya iki bersiap-siap nih Pak. Iya. Iki ada kali, apa? Apa? 200. Iki 200. Pak Rozak. Iki lho. Oke, tambahin. Semua tulis nyopot ngono wae. Kurang pira, Mas? Kurang banget. Wes, Pak Artono. Iki aku gowo. Mas Ridwan bisa ikut? Saya izin. Oh iya, yang bisa aja ya. Kira-kira 1, 2, 3, kira 5 iso ya. Apa? Yang bisa ikut. Apa? Yang Ora perlu. Enggak perlu ikut ya. Oh ya, ada apa-apa. Fadil harus ikut. Mau jelaskan Pak Uda ya, ditakon-takon. Putune wong sugih. Turunane wong sugih. Pak Sakur wong sugih. Biasanya putu iku tuh. Mbahku ku sugih pol. Mbahku. Ning ngitung dhuwit mulai mangke. Wengi gitu duwe.